Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, indah sekali nats ini kita ambil tema menanggalkan manusia lama. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa kita semua memiliki masalah serius dan itu bermula dari cara kita berpikir. Cara berpikir kita yang sia-sia dan gelap membuat kita diperbudak oleh dosa. Di dunia ini, pakaian adalah hal yang penting. Ada pepatah yang mengatakan, pakaian menunjukkan kepribadian seseorang. Pakaian mencerminkan siapa diri kita dan jati diri kita. Paulus menggunakan metafora ini dalam nats kita di Efesus 4 ayat 22-24. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa maksud dari perkataan Paulus ini? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan ada dua jenis manusia, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama digambarkan adalah orang yang tidak benar atau orang fasik dalam Alkitab. Orang yang disebut manusia lama adalah orang yang tidak mengenal kebenaran Kristus. Memiliki pikiran yang sia-sia dan gelap. Keras kepala, tidak memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama. Menuruti hawa nafsu, serakah, penuh kecemaran, pendusta, pemarah, pendendam, pemfitnah, berkata kotor, serta mendukakan Roh Kudus. Banyak sekali hal-hal yang negatif, yang buruk pada diri orang yang disebut di sini sebagai manusia lama sebelum diperbaharui oleh Tuhan. Manusia baru adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Bersedia mendengar, mengenal dan menerima kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hidup benar, kudus, tidak berbuat dosa, berhikmat, pengampun, pendamai, pengasih, dan banyak hal yang baik yang ada pada dirinya. Yang pasti bahwa dalam manusia baru ada hal-hal yang positif yang menyenangkan Tuhan dan sesama manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus, Paulus mengatakan manusia lama itu memiliki keinginan yang menyesatkan. Bukan saja dirinya tapi juga orang lain.
Dan keinginannya yang menyesatkan itu telah mewarnai juga cara banyak orang dalam memandang kehidupan. Keinginan-keinginan itu memberitahu kita bahwa kita akan bahagia jika menuruti standar dunia serta kedagingan. Bahwa kita bisa memperbaiki kehidupan ini dan menjadikannya seperti yang kita mau. Tetapi pikirkan sejenak, seberapa tepat dan baik hal itu bekerja di dalam hidup kita. Dosa tidak akan pernah membuat kita bahagia dan puas akan kehidupan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu sulit bagi kita untuk menanggalkan pakaian atau cara hidup yang lama kita? Biasanya karena kita merasa nyaman dan kita hanya mengingat hal yang baik-baiknya saja. Itu sebabnya kita mudah kembali kepada cara hidup lama yang sudah kita nikmati sangat lama dalam hidup kita. Pakaian baru terasa sangat aneh, kaku dan tidak terasa pas pada kita. Paulus menegaskan kita harus segera menyingkirkan cara hidup lama, menanggalkan pakaian yang lama, serta melihatnya sebagai sesuatu yang merusak dan menipu, bahkan membawa kita kepada kesesatan dan kejahatan. Kita tidak perlu berkompromi atau beralasan melakukan kehidupan lama lagi jikalau kita sudah menjadi manusia baru. Itulah cara dunia untuk mempengaruhi kita. Oleh karena itu kita memerlukan pembaharuan pikiran, pembaharuan sikap, transformasi. Pembaharuan ini adalah proses yang terus-menerus oleh pendengaran kita akan firman Tuhan serta menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita diajak untuk berkomitmen menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan perilaku-perilaku yang negatif dari diri kita serta menggantinya dengan perilaku-perilaku yang baru. Jangan kita pikir karena kita sudah menjadi anggota jemaat gereja dan ikut dalam pelayanan, maka kita sudah hidup baru. Dan itu sudah menjamin keselamatan. Paulus memberitahu kita bahwa cara hidup lama dan dosa-dosa masih sering melekat pada diri kita tanpa kita sadari. Dosa-dosa sering mempengaruhi kita untuk menyelewengkan kebenaran Tuhan, baik melalui kata dan perbuatan. Kehidupan lama bukanlah tujuan kita diciptakan Tuhan. Yesus adalah menjadi tokoh pembaharuan dalam kehidupan kita. Yesus menyelamatkan kita untuk tujuan yang lebih indah serta bernilai, yaitu menjadi manusia baru yang mengenakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kini kita sudah meninggalkan tahun 2024 dan berada pada tahun 2025, dan itu sudah berjalan 2 bulan kurang lebih, yang juga menjadi tahun transformasi HKBP yang mengusung tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2b. Dengan subtema membaharui janji, kultur dan kemampuan pelayanan dan warga jemaat serta sentralisasi HKBP sesuai dengan firman Allah
di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan visi HKBP yang lebih konkret menjadi berkat bagi dunia. Kita berharap di tahun 2025 ini gereja HKBP bahkan seluruh gereja-gereja di dunia siap menjadi berkat bagi dunia sesuai dengan visi yang tertera dalam Alkitab. Salah satu cara menjadi berkat yaitu dengan memperlengkapi diri kita, menjadi cerminan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita semua terpanggil, gereja terpanggil, hamba Tuhan terpanggil untuk memperbaharui karakter, kultur, dan kemampuan sumber daya untuk melayani lebih baik, untuk melakukan firman Tuhan lebih baik, untuk memperbaharui diri lebih baik, berkomitmen lebih kuat kepada Tuhan. Janji kita yang kita sudah ucapkan harus kita wujudkan dalam sikap dan perbuatan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Demikian pesan Paulus kepada jemaat Roma. Allah menyelamatkan kita untuk membawa perubahan, membawa terang dan kasih bagi dunia. Kita harus menjalani kehidupan berbeda dengan cara-cara dunia ini. Kristus mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk memaafkan dan mengampuni orang yang menyakiti kita, untuk berbelas kasih dan bermurah hati. Tidak boleh sombong dan tinggi hati, tetapi punya hati yang rendah. Tidak penuh dengan amarah, tetapi hati yang lemah lembut. Juga penuh kesabaran, tidak gampang marah dan bersungut-sungut. Selalu berlaku adil dan menolong sesama kita. Ini adalah standar manusia baru. Pertanyaannya, maukah kita berkomitmen, bertransformasi menjadi manusia baru yang berperilaku seperti Kristus, berperilaku kepada umat manusia. Semoga dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami menanggalkan manusia lama, perilaku-perilaku yang tidak berkenaan, tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami harus berjuang untuk selalu memperbaharui perilaku, karakter, pikiran, pelayanan, dan sikap-sikap kami. Bertransformasi untuk selalu mengupdate, memperbaharui diri kami, agar kami bisa menjadi berkat di sekitar kami, di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan pekerjaan kami. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, baik sebagai sahabat, sebagai bagian dari komunitas di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh menanggalkan secara pelan-pelan manusia lama kami, kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat pada diri kami. Kami sering tidak sadari bahwa sifat-sifat itu telah menjerumuskan kami. Terkadang kami terlalu emosional, terlalu pemarah, terlalu pendengki dan pembenci, terlalu menekankan keinginan kami saja, memaksakan kehendak kami secara egois kepada orang lain. Kami sering melukai hati sesama, hati keluarga, hati anak-anak, hati sahabat kami, hati Tuhan. Karena itulah kami harus secara fundamental berani menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjerumuskan kami ke dalam kebinasaan dan dosa. Karena Kristus telah lahir
telah datang untuk memperbaharui kami, agar kami bertransformasi menjadi manusia baru untuk jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya, jauh lebih lemah lembut, jauh lebih bersyukur, jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kami sulit untuk bertransformasi. Karena itu baharuilah hati dan jiwa kami, pikiran kami, agar kami terus bisa berubah untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan anak-anak kami sepanjang hari ini dalam aktivitas. Biarlah tangan kasih Tuhan menjaga, melindungi, menuntun hidup kami. Sebagaimana gembala yang baik yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Bersama-Mu kami akan bahagia dan kuat dalam menghadapi segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.